pembinaan sekaligus membuka sosialisasi tata cara pengisian dan penggantian belangko ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2023-2024 oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bapak Taufik Hidayat MPD. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Advokasi belajar.id seluruh jenjang, kebetulan mampir ke bidang SD, saya harus menemani Bapak Ibu. Tentu menghormati kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan tiap tahun, melibatkan seluruh Korwilcam Mendikbud, K3S dan Ketua Gugus agar pelaksanaan ijazah baik dari sisi penulisan dan penggantian ijazah itu bisa berjalan sesuai harapan kita masing-masing. Berdasarkan catatan tahun lalu, masih banyak ditemukan kesalahan penggantian belangko ijazah. Hal itu memang diperkenankan di aturan sekian persen dari jumlah total belangko ijazah yang disediakan oleh kementerian. Tetapi Bapak Ibu, ijazah adalah tanda lulus bagi anak-anak kita. Saya sudah sampaikan beberapa kali ke teman-teman Korwil harapan-harapan. Yang pertama, bagaimana kita meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Harapannya pada tahun ini ada antisipasi, Pak. Saya pernah punya pengalaman nulis ijazah itu diawali dengan pensil, Pak. Itu untuk mengantisipasi kesalahan. Manabi ijazah sekali toh diganti memang bisa, tapi ini serba karena memang waktunya butuh proses yang lama. Karena sedangkan anak-anak terus butuh ijazah-ijazah tersebut. Manabi bisa tak salah diupayakan tidak salah. Tapi kalau sudah ikhtiar maksimal tetap salah, ya itulah. Jawab Ustaz Kamil, al-insanu mahallul khata'. Yang Ustaz Kamil izin Pak Kamil baca. Terus kemudian Bapak Ibu, kami berharap yang kedua ini harapan, karena ijazah itu tanda sakral. Menabi abdi nami salalambe teti moret, menabi ngolati ijazah pas toles genteng ini kan senang. Menontoles tak pada genteng ini kan makin harus nilainya sama. Pas ada kurang menarik, kurang menarik coba kasih. Jadi menabi oleh oleh harapan. Saya nulis tadi itu memang saya lacir lagi. Saya tak betul wali kelas itu kewenangan sekolah, kewenangan kepala sekolah untuk menunjuk. Saya kira tidak ada aturan yang nulis itu harus kelas. Di komunikasi, Pak, saya katakan apa wali kelas minta itu, saya tak itu dia bersalah. Ini harapan. Apakah berdasarkan para ajunan menabi narema ijazah kecuali memang sudah pakai print out, beda, Pak. Contoh yang disebar itu metodenya print out, tidak ditulis. Karena tujuannya agar soal penulisannya bukan tertulis juga tahu nih mungkin Pak Sedikun, Pak Sedikun ini kan bisa betul. Kenapa ijazah itu harus ditulis juga nanti gitu, Pak. Kan kembangan di print out-nya. Nggak ada alasan-alasan mungkin. Saya juga belum menemukan jawaban. Mungkin menang. Itu harapannya dua hal ini Bapak Ibu. Yang ketiga, Pak, karena saya juga memparah penggantian belangko ijazah, biasa ekon sumber kesalahan itu didata, Pak. Didata. Jadi akoraki cocok kaki omku data yang sumber primer. Memang kadang-kadang teman-teman kesulitan terutama di daerah terpencil ya, di daerah yang memang akses kependudukannya itu rendah. Benda setak kedua kakak, benda setak kedua nanti itu kesulitan tersendiri. Tapi insya Allah kalau kita komunikasi dengan orang tua terus menerus, insya Allah tetap ada solusi. Setelah ditulis ternyata Mo menjadi Muhammad. Itu karena sumber datanya di akte Mo, di kakaknya jadi Muhammad. Karena tentunya juga pernah ngalami. Saya itu diperiksa ulang sumber datanya sebelum dituangkan dalam belangko ijazah. Dicek diulang-ulang, Pak. Yang paling akhir Bapak Ibu, karena nanti secara detail dan secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kasih, pengembang teknologi, secara detailnya seperti apa, biar ada kesamaan. Juga saya menemukan kota dan kabupaten. Nah sekarang ini harus
beskap titik Pak sudah contohnya. Tapi mohon tolong diperiksa, nah itu bukan final Pak ya. Takut dengan peraturan beskap yang tidak sesuai ngereng. Forum ini menjadi milik bersama. Takut beda sekalek nyaman manusia itu contoh. Walaupun menyebut salah satu sekolah, benih sekolah kan itu paling tepat, tapi itu hanya sekedar contoh. Yang paling akhir Bapak Ibu ingin saya sampaikan terkait ijazah ini, terkait PLT dan PLH ini juga bisa diperdalam oleh narasumber bahwa kita alhamdulillah sudah konsultasi ke hukum yang awalnya sudah diistiharai oleh Pak Sinal dan teman-teman tanggal 3 Juli ya Mas Sinal awalnya, tapi karena konteksnya ada hukum, ada teman-teman yang sedang naik haji, teman-teman sekolah kita, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang ibadah suci diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita yang belum Pak, terima kasih ya Pak Gandhi, kita panggil juga. Kita panggil, kita panggil lagi. Selastare kita ketian. Soalnya lagi, namanya senang terima punya. Selastare kita bersabda juga. Oke, ini Pak panggil kan pengadaan bisa kita lastare. Karena ada teman dinas, teman kepala sekolah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait ijazah itu jadi tanggalnya bergeser menjadi 25 Juli karena cutinya terakhir 21 ya Pak 22. Jadi secara hukum karena PLH itu tidak diperkenankan menandatangani, itu sudah hasil konsultasi Pak. Tapi kirain TT Bariksa periksanya nanti mungkin ada masukan-masukan yang bisa saja kita ini di dinas belum mengetahui. Saya paling akhir Bapak Ibu bahwa di forum yang terhormat ini karena sudah kumpul semua, Cicar SD sudah melaksanakan beberapa kegiatan awal untuk menyambut ajaran tahun pelajaran 2024-2025. Dimulai dari sosialisasi PPDB ke lembaga swasta. Kemarin juga mengundang K3S dan Korwil tentang PPDB karena pintu masuknya di PPDB. Yang paling penting saya ulang di PPDB itu adalah jumlah tiap rombelnya adalah 28, jumlah rombel keseluruhan adalah 24. Tapi menegeri orang tak lupa nggak sih Pak Lekor. Tapi boleh saya nak parailong, tadi Pak Korto, begitu belum nak parailong Pak Lekor. Tapi kalau di swasta Pak ada yang mungkin bisa lebih ya Pak Amul ya. Nah, ini kementerian sudah membatasi Pak. Jadi yang A karena sudah ini keberuntungan bagi Jakarta saya. Tak penting minyak mau itu pula boleh umpan pendek atau umpan panjang di sekolah-sekolah yang memang secara aturan tidak boleh lebih dari 24 rombel dan jumlah per rombelnya tidak boleh lebih dari 28. Infonya Pak Androlika sudah koordinasi kemarin ke BPP di awal di pertengahan 2024 sudah dari warning menjadi invalid. Nah setelah nanti dibuktikan di aplikasi dan kemudian kemarin kita awali juga dengan penguatan transisi PAUD. Saya mohon teman-teman mobil untuk bisa menindaklanjuti pembebasan. Jadi MPLS transisi PAUD yang biasanya 3 hari diperkuat menjadi 15 hari. Dan kita paham kemarin juga tak ngambil Pak sampai 15 hari MPLS. Nah kemarin sudah dikumpulkan sharing bersama gimana caranya membuat MPLS itu 15 hari. Teknisnya apakah proses pembelajaran sudah dibagikan inspirasi baik. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan mobil sebelum transpaut. Insya Allah kalau mobil sudah berjalan baik yang intra ataupun yang antar sekolah. Baru selesai hari Rabu kemarin tentang pembelajaran STEM Pak. Nah pembelajaran STEM ini agak baru di kita, agak baru karena kita punya guru di jenjang SD mungkin satu-satunya di Pamekasan atau di Madura yang lolos LPDP 1 mikro kredensial kerjasama dengan Canberra University. Udah beneran Pak, mampu bersongai kan gitu. Kemudian juga beliaunya guru kita ini lolos di forum guru Asia Tenggara Pak Siamu tentang numerasi. Di luar biasa, sangat keilmuannya nyambung ke Australia Pak. Jadi Senoroberi pas ajunan pas diimbaskan semuanya sangatnya nyambung ke Australia. Asosiat profesor dan profesor di Canberra University. Maka kita ada Pak Canberra Pak. Oleh dari buku malang insya Allah pada sangat insya Allah sudah 2 hari sudah dilaksanakan, mudah-mudahan bisa. Setelah hari raya Pak kita undang Gernas Tastaka
Tidak per kecamatan ada pelatihan matematika yang holistik. Ini 6 hari Pak. Cuman karena keterbatasan anggaran 3 hari dibuat tatap muka, 3 hari dibuat online. Ini bagaimana cara dan matematika baru yang kontekstual. Matematika tidak lagi angka, tidak lagi hanya operasional, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Matematika itu adalah kehidupan sehari-hari. Kira-kira hasil Zoom meeting awalnya begitu. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saya berharap Korwil sudah nyetor nama yang terbaik sehingga nanti bisa dijelaskan. Di akhir bulan juga kita adakan pembelajaran diferensiasi Pak. Ini ada guru kita yang lolos sampai tahap berikutnya dari Patong Pak, Bu Debrin. Ya. Jadi narasumbernya kalau ada yang lokal nggak perlu undang jauh-jauh. Kita ada Bu Debrin, insya Allah yang ilmunya sudah belajar agak lama di diferensiasi, kita undang untuk mengimbaskan ke guru-guru yang lain masing-masing wakil kecamatan. Kemudian juga ada literasi, ada pelatihan Captain, ada penguatan belajar ID, perumbuk Pak, jadi pembruk saya Arjuna nampon ekau leri berin. Tak kenapa untuk buat YouTube ngaji dan itu tak kenapa, tapi sekali-kali untuk pemberlatan yang lain pembelajaran. Nanti kita latih juga Pak. Itu beberapa gambaran yang saya mohon dukungan K3S Korwil untuk bisa menindaklanjuti. Mudah-mudahan ketika tahun pelajaran 2024-2025 teman-teman bukan mau belajar tapi sudah bisa. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Dengan bacaan basmalah bersama-sama mari kita buka kegiatan pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.